Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Trik Podcast edisi kali ini ya. Kita akan mencoba membahas sesuatu yang cukup ringan topiknya, tapi sebagai perusahaan jasa ini menjadi kunci gitu ya. Bagaimana kemudian perusahaan menjaga konsumen-konsumennya atau biasa kita dengar dengan loyalitas konsumen. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Ahmad Zaki Mubarak. Halo, selamat. Beliau adalah Direktur Komersial dan Operasional di Trik sendiri. Sehingga tanggung jawab terkait loyalitas, tanggung jawab terkait dengan standar operasional itu ada di beliau. Ya. Benar begitu? Benar, udah dari sasaran mutunya, Pak. Oke, kita mulai aja perbincangan pagi hari ini. Kalau kita bicara tentang perusahaan yang kita naungi saat ini ya, Trik ya, Trik Pos International Sertifikasi. Kapan Trik ini sebenarnya berdiri dan berarti sudah berapa lama, Mas? Tapi biasanya Pak ya, untuk kalau ditanya umur kan, teman-teman anggapnya Trik muda terus kayaknya. Berarti belum lama? Iya. Padahal kita kalau dihitung dari legal akte kita berdiri itu sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Iya. Sekarang 2025 berarti 2015. Betul, 2015. Tapi kan kayaknya masih, karena orang lihatnya masih muda terus kayaknya. Padahal kita udah lebih dari 10 tahun sebenarnya. Kalau anak sekolah kan udah kelas lumayan lah, kelas 3 SD kayaknya ya. 10 tahun ya kelas 3 SD ya. Itu 2015 berdirinya berarti ya? 2015 bulan Juli seingat saya itu akte berdiri. Jadi legalnya resmi berdiri di notaris, ada nama PT Trifos International Sertifikasi secara legal. Tapi kemudian karena selain legal itu, karena kita pertama kali dulu bergerak di lembaga sertifikasi, kan perlu prepare nih persyaratan baik di akreditasi segala macam. Itu baru mulai operasional aktif itu di Februari 2016 seingat saya. 2016 berarti 9 tahun lah kurang lebih operasional ya. Jadi setelah berdiri ada sekitar 6 bulan untuk prepare perizinan lain sebagainya. Kemudian Juni atau Februari itu sudah baru mulai beroperasi atau audit pertamanya dulu. Bisa melawan audit. Trik itu baru kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Yes, betul sekali. 3 SD. Baru 1 dekade ya. Hampir 1 dekade. Dalam selama 1 dekade ini berapa sih sekarang tuh jumlah kliennya? Jadi pertama awal dulu Trik ini kan berdiri sebagai lembaga sertifikasi. Dulu lembaga sertifikasi spesifik khususnya di sektor kehutanan. Dulu awalnya. Tapi seiring berkembangnya waktu sampai 9 atau 10 tahun ini akhirnya kita bisa ekspansi lah. Dari segi lembaga sertifikasi yang dulunya cuma nanganin kayu aja, sektor kehutanan aja, sekarang kita juga ada untuk komoditi sawit, kelapa sawit. ISPO berarti ya? ISPO, betul. ISPO itu kan mandatori dari Kementan ya. Bahkan sekarang ISPO-nya updating lagi sampai hilirnya pun dikejar-kejar untuk ISPO juga. Nah, kemudian kita juga sertifikasi di Biro Travel Haji dan Umroh atau haji khusus berarti. Yes, haji khusus dan umroh di PIHK ya, PIHK, PPU-nya. Nah, selain sertifikasi ini, kita juga sebagai lembaga inspeksi, ya kan? Sertifikasi dan inspeksi, betul. Inspeksi ini khususnya di inspeksi bidang K3. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Betul. Jadi selain inspeksi, kemudian juga ada lagi yang paling baru adalah sebagai lembaga pelatihan juga. Kalau teman-teman mungkin sering adain pelatihan, kemudian ada logo warna biru Trik Academy, itu salah satu sektor jasanya Trik juga. Berarti Trik Academy itu bagian dari Trik? Betul, sementara ini masih bagian dari Trik. Ada rencana berarti? Ada, tentunya kan kita selalu improve segala macam. Itu kalau layanannya? Sesi khusus itu kayaknya. Nah, jumlah konsumennya? Jadi dari lembaga sertifikasi, inspeksi, pelatihan kita singkirkan dulu ya, sertifikasi dan inspeksi itu. Kalau dari data teman-teman, sampai saat ini kita sudah mengsertifikasi dan menginspeksi itu lebih dari 800 perusahaan. Lebih dari 800 perusahaan? Spesifiknya itu 844 angkanya. Sampai kita duduk di sini ya.
844. Oke. Yang sudah keluar sertifikat, tapi yang masih proses kan ya lumayan, yang masih ngantri ya. Masih ngantri lumayan. Yang sudah keluar sertifikat sampai kita duduk di sini hari ini itu 844. 844 sertifikat yang pernah diproses betul. Atau dikeluarkan oleh TRIK gitu yes, ya. Betul sekali. Sertifikasi dan inspeksi. Kalau pelatihan tuh rasanya bukan perusahaan tapi orang. Kebetulan kalau yang betul. Dilatih lebih ke personel ya. Personel. Itu nggak termasuk yang 844. Nggak termasuk. Kalau sama itu banyak Pak nanti 1000 lebih dari 1000. 9 tahun lebih dari 1000 sertifikasi, inspeksi dan juga pelatihan. Iya. Yes. Biasa. Dan macam-macam sektornya tadi. Jadi sangat apa ya? Lumayan kaya lah yang dulu dari sektor kehutanan ke sawit mungkin masih ada korelasinya lah ya. Oke. Kemudian loncat lagi ke sektor biro travel umroh. Travel umroh itu nggak ada jauh Pak. Kemudian lompat lagi ke K3. Nah, kalau K3 masih ke sektor perindustrian, tapi kalau K3 TRIK ini kan banyak kliennya karena kita domisili kebetulan di Jogja ya, Jogja wisata, otomatis banyak sekali hotel-hotel yang butuh jasa itu. Jadi klien kita untuk inspeksi K3 ini kebanyakan emang mayoritas hotel, perhotelan yang ada di Jogja. Sebenarnya adalah hampir tidak ada korelasinya. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan sama agama gitu, keagamaan gitu ya. Religius. Habis itu K3. Terus K3. Yes. Gitu ya. Nggak mudah loh perusahaan jasa itu bukan hanya shifting tapi melengkapi. Iya. Makanya lumayan berliku-liku Bang. Apalagi challengingnya lumayan. Apalagi kalau kita mulai ke sektor yang emang lumayan jauh tadi, nggak di circle-nya segala macamnya. Emang itu tahap kayak dulu contoh saat kita pertama ngembangin lembaga inspeksi travel umroh dulu kan, itu mungkin hampir 1 tahun itu masih mencari polanya segala macam untuk masuk ke ekosistem ya, ketemu kliknya masuk ke ekosistem teman-teman di biro travel umroh segala macam. Itu pun kejadian juga di pas inspeksi K3. Itu hampir 1 tahun juga kita masih mencari pola, mencari kliknya tadi biar bisa masuk ke ekosistemnya, itu juga lumayan. Tapi ya semua itu kan emang namanya perusahaan emang harus bergerak ya Pak ya. Mau nggak mau emang kita harus, kalau anak muda sekarang ya harus mendobrak lah. Oke. Jadi selain punya komitmen untuk bisa melayani lebih. Yes. Ya, kita juga punya kemauan besar untuk berinovasi dan belajar. Betul gitu sekali. Ya. Kuncinya saya inovasi. Nangkapnya itu. Nah, kalau terkait dengan tadi 1000 konsumen. Kiat atau strategi dalam menjaga loyalitas customer. Oke. Gimana nih? Nah, ini penting ini karena masuk di sasaran mutu tadi Pak, loyalitas. Jadi di TRIK ini kan tadi spill ya, sasaran mutunya itu ada salah satu poin yang sangat penting adalah pertumbuhan klien. Pertumbuhan klien atau pelanggan. Pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan ini diukur dari apa? Dari bahwa harusnya setiap waktu, setiap periode itu, setiap dari waktu ke waktu itu klien atau pelanggan itu harus selalu tumbuh, jangan sampai malah nantinya berkurang, ya kan? Nah, apa kiat-kiatnya? Ada beberapa hal atau beberapa program yang emang terus kita galakkan. Yang pertama tentunya terkait sertifikasi sama inspeksi ini kan suatu proses penilaian oleh pihak ketiga. Jadi yang independen. Pasti harusnya pertama terkait ada standarnya. Jadi kita menerapkan SLA emang. Apa itu SLA? SLA itu Service Level Agreement. Service Level Agreement. Yes. Ada agreementnya berarti. Ada agreement. Kesepakatan atas standar pelayanan. Benar betul, ya? Betul. Jadi kita punya standar sendiri di internal. Walaupun itu nggak diatur di lembaga akreditasi ya. Jadi untuk setiap proses kita punya tata waktu yang emang sudah diatur, harus sekian hari. Jangan sampai itu nantinya molor dari itu semua. Oke, terkait dengan standar waktu dan kecepatan. Betul, kecepatannya. Kemudian yang kedua terkait dengan transparansi. Penting nih. Nah, penting banget karena lembaga sertifikasi atau lembaga inspeksi kan lembaga yang menilai, ya kan? Kalau nggak ada proses yang transparan di situ, nanti bisa tanda kutip dong,
diragukan penilaiannya. Oke, ada permainan apa? Iya, ada permainan atau enggak. Makanya kita selalu transparan. Satu, selalu mempublikasikan kita mau audit di mana saja itu pasti ada di web kita, itu terpampang jelas. Kita akan melakukan sertifikasi atau melakukan inspeksi di mana itu terpampang jelas, kapan tanggalnya, tempatnya mana. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang ada mengembangkan aplikasi baru yang masih terus kita kembangkan, yaitu Touch. Touch ini adalah aplikasi internal di Trik itu sendiri, di mana nanti teman-teman dari pelanggan kita, customer kita ini bisa memantau prosesnya. Oh, saya sudah daftar ke Trik, mau sertifikasi, mau inspeksi. Tercatat tuh ya? Tercatat. Nah, sekarang prosesnya lagi di mana? Oh, ternyata baru di publikasi tadi. Oh, ternyata baru tahap kontrak kerja. Oh, ternyata baru tahap finance harus dibayar segala macam sampai nanti terbit sertifikat. Itu bisa terpantau semua prosesnya di situ. Termasuk sudah siap audit apa enggak? Sudah siap auditnya. Yes. Apa belum? Yes, betul sekali. Sudah keluar kalau sertifikasi itu keputusannya belum, gitu ya? Keluar sertifikatnya segala macamnya itu terpantau semua di situ. Jadi teman-teman customer pelanggan kami itu masuk di aplikasi itu bisa tahu dia sekarang prosesnya lagi di mana. Semua klien Trik berarti bisa akses ke sana? Bisa. Bisa. Tadi apa tadi? Touch itu kalau nggak salah kepanjangnya Trik Assurance and Transparency System. Betul sekali, transparansi sistem ya dia. Oke. Nah, ada lagi nggak? Kemudian terkait loyalitas ini kita selalu ada program bahwa setiap tahun bahkan kita akan selalu berusaha menjadi dekat dengan para customer kita. Gimana tuh caranya? Nah, makanya tiap tahun ini kita melakukan customer gathering, ngumpulin customer. Yes. Ya. Padahal kalau dilihat Trik itu kan kliennya mungkin dari Aceh sampai Papua ada lah ya Pak ya. Seluruh Indonesia lah. Jadi untuk saat ini yang baru berjalan emang itu yang di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu sudah kita rutin adakan customer gathering tiap tahunnya. Jadi klien-klien yang ada di areal itu kan kita kumpulkan dalam satu waktu, kita sharing di situ, kita ngobrol-ngobrol, ada sesi keluh kesah segala macamnya itu di situ. Jadi apa-apa saja itu kita langsung dapat nangkep saran-saran dari teman-teman terkait dengan pelayanan kami segala macamnya. Jadi ya sesi itu cukup sangat mendekatkan kita dengan pelanggan. Termasuk berarti menginformasikan hal-hal baru. Betul sekali. Dan tentunya karena lembaga pihak ketiga independen menyatakan komitmen atas independensi dan transparansi dan integritasnya. Yes, betul sekali. Di situ kita juga pasti mendeklar bahwa kita ini karena lembaga sertifikasi atau lembaga inspeksi juga, itu kan biasanya kita mengirim teman-teman auditor dan inspektor kan. Yep. Ke luar kantor tugas lapangan, dan kita mendeklar juga bahwa kita sudah menerapkan anti bribery, ya kan? Anti bribery dan gratification. Betul. Jadi setiap petugas kami, baik auditor maupun inspektor yang ke tempat pelanggan kami itu dilarang haram hukumnya untuk dalam tanda kutip meminta atau apapun lah bentuknya di luar dengan lingkup pekerjaan, di luar dengan kontrak hak dan kewajiban yang sudah kita sepakati. Okay. Ya bahasa sekarang KKN lah ya. Yeah. Dilarang meminta maupun menerima. Perboden itu ya. Perboden. Bahkan ada cerita teman-teman saking nggak bisa menolaknya, kadang-kadang kan dikasih oleh-oleh atau apa gitu ya. Saking nggak bisa menolak karena dari paksa-paksa, itu sampai di kantor pun itu lapor ke pihak manajemen, Pak, kemarin saya dapat amplop, kayak nggak bisa nolak, tiba-tiba dimasukin tas, sampai sini baru sadar, saya telepon ternyata bener dimasukkan, karena pas dikasih sama nolak, tiba-tiba dimasukin di tas, akhirnya kita dikembalikan. Luar biasa. Itu. Ini bentuk suatu integritas yang rasanya sebagai lembaga jasa pihak ketiga harus selalu dijaga. Yes, betul. Tadi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY ya. Yes, Jawa Tengah DIY sama Jawa Timur. Baru Jawa guys. Yang luar Jawa protes sama Mas Zaki. Silakan. Tunggu tanggal mainnya. Tulis di komen. Ada yang dari Aceh, dari Kalimantan, dari Papua, tulis. Kok kami nggak dapat customer gathering ya? Supaya apa?
neken Mas Zaki nih, trik besok adakan di sana. Iya dong. Tunggu tanggal mainnya aja teman-teman. Nah, tadi kalau kita udah bicara tentang loyalitas, bagaimana menjaga loyalitas customer. Ini cerita dikit tentang mungkin ada pengalaman happy-nya atau terkait dengan kesenangan konsumen atas layanan trik atau juga kekecewaan. Nah, coba yang kesenangan dulu Mas, ada nggak? Oke, kalau kesenangan kepuasan ini jadi klien trik tadi itu kan rentangnya cukup luas Pak ya, dari yang petani UMKM sampai ke industri yang besar ya, eksportir segala macam. Besar ya. Nah, jadi kalau cerita dari teman-teman dan cerita di perusahaan juga ya, setiap UMKM atau petani yang disertifikasi itu kemudian mendapat sertifikat segala macam, akhirnya bisnisnya bisa sustain, bisa mendapat pasar baru karena memperoleh sertifikat segala macam. Itu ada kepuasan sendiri. Bahkan terakhir itu, bukan terakhir sih, bahkan tahun lalu kita sempat sertifikasi di mana produk UMKM itu akhirnya dijadikan sebagai role model dan dijadikan sebagai oleh-oleh saat kita, kalau ingat pas di Bali itu ada acara apa Pak? G20, betul. Acara kenegaraan. Jadi saat itu klien kita, Mas, kita harus sertifikasi karena produk kita mau dijadikan sebagai souvenir bagi tamu-tamu kenegaraan dari luar negara, dari anggota G20 itu yang datang ke Indonesia. Nah, pas saat dibawa itu harus emang sudah bersertifikat dan legal dipastikan. Nah, akhirnya kita sertifikasi dan itu akhirnya lulus dan akhirnya bisa untuk souvenir. Itu yang pertama. Kemudian kepuasan tersendiri. Bahkan kemudian yang kedua ada yang Mas, yang awalnya UMKM, akhirnya dia dapat market di luar negeri. Mas, kita mau ekspor. Tapi dari calon buyer kami ini beri target bulan depan harus sudah bisa kirim barang karena sudah diinspek barangnya oke. Nah, karena harus ekspor produk kayu harus SPLK segala macam, bisa nggak Mas sebulan itu kita sertifikasi kemudian kita bisa ekspor. Nah, karena tadi kan ingat ya di awal kita sudah punya SLA. Service level agreement. Betul, ada tata waktu yang kita sepakati bersama segala macamnya. Akhirnya nggak ada masalah, yang penting sesuai standarnya seperti ini, bisa compliant seperti ini, akhirnya bisa audit. Gak ada 1 bulan sertifikat keluar, akhirnya dia bisa berhasil ekspor. Karena kalau dia sampai bulan itu nggak bisa ekspor, mungkin bayarnya udah pindah ke lain hati, nyerah. Atau opportunity-nya hilang gitu. Yes. Terus ada lagi Pak, sebenarnya banyak tapi beberapa yang cukup berkesan ya. Ada lagi, ini satu klien, sebenarnya dia perusahaan lama, bahkan sebelum trik berdiri pun perusahaannya sudah ada sebenarnya. Tapi klien lain berarti ya. Mungkin dia dulu pakai lembaga lain, ya kan. Akhirnya mungkin karena ada sesuatu hal atau mungkin dia udah dengar kisahnya tentang trik, akhirnya dia pindah ke trik layanannya. Pas sudah pindah ke trik, ternyata dia kalau dari kita komunikasi segala macam sangat puas. Satu, karena pelayanan kita, kalau teman-teman tahu, pelayanan kita adalah hampir bahkan 24 jam sampai jam 00.00. Karena apa? Karena teman-teman eksportir ini, terutama yang eksportir untuk produk kehutanan ya, itu kan kadang-kadang mereka melakukan ekspor sampai malam-malam, jam 10, jam 11 malam, jam 9 malam, ya malam lah. Dan ternyata saat di lembaga sebelumnya itu tidak terlayani dengan baik. Kadang-kadang jam 5 kantor udah tutup. Ya jam kerja normalnya lah. Karena kita mau nyaingin K24, jadi kita setelah 24 jam kita udah bisa melayani, dan itu sangat membantu karena satu, mereka jadi efisien, pesan kontainer segala macam nggak harus mundur dan lain sebagainya, nggak resiko ketinggalan kapal lebih minim dan lain sebagainya. Terus ya bentuk kepuasannya beliau. Nah, ini ada yang menarik. Jadi ceritanya satu, saat kami melakukan customer gathering ini, saya sebut ya, di Jawa Timur, ya kan. Nah, kebetulan eksportir itu di Jawa Timur dan dia ikut perkumpulan eksportir. Jadi di Jawa Timur itu ada perkumpulan eksportir, Pak. Pusat Gibah Eksportir. Yes. Kayaknya kalau nggak salah di bawahnya Dinas Perdagangan, tapi ada perkumpulan eksportir. Nah, pas kita di Jawa Timur, justru dia malah yang menginisiasi, Mas, teman-teman itu harus tahu nih hebatnya trik.
ya kan? Nah, ini momennya pas ini, pas customer gathering Jawa Timur. Daripada saya cerita ngomel, cerita tentang BM, mending tak suruh datang biar dengerin sendiri gimana sih servisnya, trik segala macam. Nah, jadi pas customer, padahal namanya kan customer gathering, ya kan? Sudah jadi klien. Iya, sudah klien. Bahkan pas customer gathering di Jawa Timur itu, yang belum customer pun kita sangat welcome. Oke. Nah, jadi pas di Jawa Timur itu ada hampir 20 Pak, bahkan hampir 20 teman-teman beliau yang belum jadi customer kita ikut hadir, ikut mendengarkan, mendapatkan informasi, betul, ikut happy karena ada banyak door prize-nya. Oke. Ikut makan juga berarti. Ikut makan juga. Nggak apa-apa. Ikut berkeluh kesah dengan lembaga sertifikasi yang saat ini mereka itu. Seperti itu. Bahkan kemudian saat mereka setelah customer itu, mereka kan ya biasalah namanya perkumpulan ya. Kadang-kadang ada semacam kayak study tour segala macam, outing segala macam. Pas ke Jogja, itu mampir ke kantor juga. Saking pengen bener nggak sih trik ini ya kan, kantornya yang mana sih gitu. Dan alhamdulillah dari situ ya percaya, selain loyalitas juga teman-teman yang tadinya belum tahu jadi tahu segala macam. Terus dari 20 tuh jadi satu demi satu akhirnya terus ke trik gitu ya. Dan kebetulan sekali Pak. Jadi menariknya karena kita kebetulan lokasi di Jogja, ya kan. Jogja itu kan terkenal tempat wisata lah, tujuan untuk wisatawan lah. Nah, teman-teman yang tadi klien trik dari Sabang sampai Merauke itu, pas wisata ke Jogja pasti kontak, karena pasti kontak walaupun sekedar ngopi, ngobrol, nggak terkait di luar pekerjaan ya, itu kita sharing segala macam, itu sering sekali seperti itu. Saking sudah engage-nya, betul. Itu kepuasan. Kekecewaan nggak mungkin nggak ada. Coba cerita. Ada tapi sedikit. Gimana Mas? Ya normalnya karena tadi kita sebagai lembaga sertifikasi inspeksi, di mana output kita tadi sertifikat Pak ya. Kita melakukan penilaian, kita melakukan verifikasi. Saat kita melakukan penilaian, saat kita melakukan verifikasi, pasti hasilnya lulus. Ada yang tidak lulus. Oke. Ya kan. Nah, mungkin lulus, mungkin nggak lulus. Mungkin lulus, mungkin nggak lulus. Nah, rata-rata kecewaannya yang sedikit, nggak terlalu banyak sih. Itu ada juga yang protes kenapa mereka nggak lulus. Kenapa mereka nggak lulus? Saat diaudit atau saat diinspeksi ya kan. Ada yang sampai telepon, ya biasalah orang namanya namanya nggak lulus, namanya gagal kan pasti ada kecewa, sedikit emosi segala macam. Kenapa? Dan itu berkali-kali kami sampaikan bahwa kami ini lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah karena regulasinya jelas, standarnya jelas, ya kan. Nah, dari standar regulasi itu apakah memenuhi atau enggak, kita hanya memotret di lapangan. Gitu. Jadi kalau emang belum memenuhi standar, ya kita nggak bisa dong luluskan segala macam. Karena lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi itu kan juga wajib berintegritas, ya kan. Nah, tapi kekecewaan itu pun kalau kita bisa komunikasikan dengan baik, itu harusnya bisa diredam lah, nggak jadi masalah yang berkepanjangan, ya kan. Karena apa? Sampai saat ini belum ada yang mengajukan banding. Oke. Jadi cerita dikit ya. Kecewa, tapi setelah dapat penjelasan dan sebagainya, komunikasinya tetap baik dan sebagainya, bisa diterima. Legowo, ya betul. Karena di skema khususnya di lembaga sertifikasi ya, itu ada skema banding namanya. Kalau nggak terima, kalau dia nggak lulus, dia nggak terima, itu bisa sampai banding. Dan alhamdulillah klien-klien trik yang emang belum beruntung untuk lulus, belum lulus, kemudian sudah sampaikan standarnya ini karena temuannya ini segala macam belum terpenuhi, akhirnya bisa legowo. Bahkan ada juga yang akhirnya mereka lumayan banyak, bahkan hampir di atas 50% yang tadinya nggak lulus, akhirnya mereka sertifikasi lagi, dan itu masih dengan trik, nggak kapok Pak. Tetap percaya sama tetap percaya ya, karena akhirnya mereka tahu ternyata emang harus standar, nggak bisa kalau orang Jawa nggak bisa gampang lah, emang ada standar, nggak bisa salah-salah. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Ini tadi sampaikan Mas Zaki karena kantor di Jogja. Emang kantornya cuma di Jogja Mas? Nah, kebetulan lahirnya di Jogja, kantor pusatnya di Jogja. Lahirnya di Jogja. Notarisnya Jogja, Pak. Dan saat ini kita ada di kantor Jogja, Tapi saat ini kita sudah ada beberapa cabang
Jadi kalau teman-teman yang di daerah Sumatera, kita ada cabang di Jambi dan Pekanbaru, ya kan? Jambi dan Pekanbaru. Kalau teman-teman yang di daerah Jawa Barat, kita ada kantor di Bogor, ya kan? Nah, kalau teman-teman ada di Jawa Tengah, DIY kan ada kantor pusat, sama kita punya kantor di Jepara. Nah, di Jawa Timur kita punya kantor juga di Surabaya. Nah, jadi itu beberapa kantor cabang kita. Surabaya, Jambi, Pekanbaru, Bogor, Jepara, Surabaya, Jogja. 6 berarti ya. Sementara baru 6. Doakan guys supaya nambah lagi, semakin mendekat kepada customer dan calon customer. Amin. Tadi cerita kepuasan dan kekecewaan. Nah, ini kedepannya nih. Ya, kira-kira Trik akan ada terobosan apa lagi atau hal lain apa lagi dalam rangka menjaga atau meningkatkan layanan kepada customer. Jadi terkait dengan menjaga meningkatkan layanan ini, kata orang yang pertama kali yang paling susah itu kan mempertahankan sebenarnya. Nah, jadi kita masih berkomitmen, kita harus konsisten untuk memaintenance apa layanan sudah ada dan tidak lupa untuk berinovasi tadi. Nah, kita selalu berinovasi. Contoh saat ini tadi sudah sampaikan, kita sudah punya aplikasi Touch, Trik Assurance and Transparansi System, betul. Nah, dan itu masih kita kembangkan terus. Masih kita namanya sistem informasi itu kan kalau nggak dikembangkan nanti pasti ketinggalan zaman, Pak. Disempurnakan terus. Jadi teman-teman sudah bisa, teman-teman pelanggan, customer bisa daftar di situ, bisa mantau prosesnya, tahu sampai mana segala macamnya. Kemudian yang berikutnya saat ini kita mencoba berinovasi karena mimpi itu sudah tahun kemarin sudah ada mimpi itu, tapi masih kita coba untuk wujudkan adalah kita punya super app, Pak. Super apps apa itu? Yes. Nah, gini. Jadi, karena kita bergerak di lembaga sertifikasi, salah satunya, skema sertifikasi ini kan cukup banyak. Nah, selain sertifikasi yang mandatori ya, di sektor kehutanan maupun di perkebunan tadi, ada sertifikasi ISO series. ISO series itu kan banyak, dari 9001 sampai 14000 segala macam, itu kan banyak juga kan. Nah, yang itu memang sampai saat ini kita belum miliki. Itu yang pertama. Kedua, ternyata pelanggan-pelanggan kita ini, yang tadi jumlahnya 800 lebih itu, ternyata kebutuhan sertifikasinya kan satu perusahaan itu nggak cuma satu atau dua, kadang bisa satu perusahaan mempunyai 5 sertifikat dengan lingkup yang beda-beda, lembaga beda-beda dengan lingkup yang beda-beda. Harapannya dengan super app ini itu bisa memudahkan mereka. Jadi sertifikasi yang 5 sertifikat ini bisa cuma masuk satu pintu. Oke, kesana aja lah. Iya, kesana. Nanti diatur semua. Betul, ke super app-nya Trik aja lah, ya kayak e-commerce lah nanti kita. Oke, kayak toko hijau, toko oranye itu ya? Betul, jadi masuk ke toko hijau, tinggal milih, aku pengen sertifikasi ini, klik aja, ya kan, masukin di keranjang gitu kan. Nah, aku pengen sertifikasi ini, klik aja, masukin di keranjang. Jadi seperti itu, Pak, sesimpel itulah membayangkannya teman-teman. Doakan aja tapi. Mohon doanya, semoga seluruh mimpi-mimpi, rencana-rencana Trik dalam rangka menjaga dan meningkatkan loyalitas customer ini dapat segera terwujud. Amin. Terima kasih Mas Zaki, semoga ini memberikan pencerahan, memberikan insight buat kita semua. Terus pantengin Trik Podcast di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.